Cuek itu juga, maksudnya sifat cuek itu juga punya keuntungannya, bro. Oke, bro. Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Sano. Ya, memang beberapa episode kemarin isinya itu adalah pria bertopeng dan wanita berhijab. Sekarang gue lagi nih. Tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya kita bahas sesuatu yang biasanya orang nggak begitu ngeh. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Pernah nggak lu ada yang ngomong gini, bro, lu tuh cuek banget sih jadi orang? Pernah nggak? Coba. Itu pertanyaan dulu ke gue sering banget ditanyakan gitu ya. Mungkin lu juga ada yang pernah bertanya, lu cuek banget sih jadi orang? Itu sebetulnya kan kalau buat beberapa orang itu bakal jadi pemikiran yang apa, iya ya gue cuek gitu loh. Tapi sebetulnya cuek itu juga, maksudnya sifat cuek itu juga punya keuntungannya, bro. Jadi kalau kita disebut cuek, atau mungkin memang kita ternyata orangnya cuek, itu ada keuntungannya. Sebelum gue lanjut, kayaknya kita samain dulu persepsi nih ya. Cuek di sini maksudnya adalah nggak gampang terpengaruh. Bukan cuek dalam arti apatis, cuek dalam arti nggak peduli sekitar, bukan ke situ cueknya. Jadi apa sih memang keuntungannya jadi orang cuek itu? Yang pertama, secara nggak sadar, kalau lu cuek, lu tuh punya mental yang kuat. Kenapa gue ngomong begitu? Karena biasanya gini nih, orang cuek itu nggak terlalu peduli sama omongan sekitar. Misalnya, kalau lu lagi mau melakukan sesuatu, kan lu pasti tanya ke orang, tanya ke teman, misalnya kan. Nah, yang cuek tuh biasanya dia nggak akan nanya, aduh gua harus ngapain ya. Misalnya gini deh, misalnya lu tuh mau kerja, mau cari kerja. Nah, orang tuh kan biasanya bakal nanya, gua kerja apa sih yang bagus gitu. Iya kan? Orang tuh lebih banyak pekerjaan yang cocok buat gua apa. Beda sama orang yang cuek. Orang yang cuek itu dia biasa lebih fokus. Dia bakal nanya, gue mau ngelamar kerja jadi marketing nih. Kira-kira kantor yang bagus di mana? Kan beda. Dia udah punya fokusnya sendiri bahwa dia mau jadi marketing. Dan dia cuma butuh sedikit pendapat gitu loh. Sedikit masukan. Itu aja. Orang cuek tuh lebih terfokus. Terus kalaupun ada orang yang ngomong, lu jangan jadi marketing. Marketing tuh bla 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 segala macam. Orang cuek biasanya, ya nggak apa-apa bro, karena gue mau jadi marketing, gue cuma butuh sedikit advice kantor mana yang bagus. Dia tuh bisa menerima atau bisa bisa mencerna omongan orang itu lebih santai gitu, nggak jadi baper, nggak jadi pikiran. Yang selanjutnya nih, orang cuek itu biasanya tetap tenang meskipun under pressure. Mungkin lu orang yang cuek, tapi kan rata-rata orang cuek tuh nggak sadar bahwa dirinya cuek. Tapi kalau lu mau mengingat-ingat, misalnya nih, kelakuan lu kemarin-kemarin atau sikap lu atau gestur lu, pernah nggak lu ada dalam satu kondisi yang biasanya kalau orang-orang umumnya itu bakal jadi panik. Tapi berhubung kita misalnya punya sifat yang sedikit cuek, itu nggak jadi masalah gitu loh. Karena biasanya gini nih ya, pengalaman gue pribadi, gue sering disebut sama orang sebagai orang yang cuek. Ya gue juga nggak tahu apakah gue cuek atau enggak. Tapi biasanya gini, kalau misalnya orang cuek itu, dia melihat satu masalah itu bukan sebagai masalah, tapi dia melihat masalah itu sebagai bagian dari hidup. Dan yang dia pikirin itu lebih ke solusinya. Karena masalah itu ya udah pasti terjadi lah, namanya juga hidup. Semua yang hidup tuh pasti ada masalah. Tapi poinnya bukan di masalahnya, tapi di solusinya. Karena orang yang cuek itu biasanya nggak, ya cuek lah. Maksudnya, kayak misalnya, wah sekarang gue nggak ada uang nih, uang gue habis. Gimana ya caranya nyari uang buat bulan depan? Nah itu biasanya orang yang cuek tuh. Tapi kalau orang yang overthinking, biasanya aduh duit gue habis, gimana dong buat bulan depan gue nggak bisa makan? Kan beda bro. Orang cuek tuh biasanya lebih melihat langsung ke goalsnya aja gitu loh. Kalau yang overthinking, yang dipikirin masalahnya. Jadi sebetulnya keuntungan jadi orang cuek tuh oke juga. Terus biasanya orang cuek itu lebih bisa menikmati hidup. Karena ya itu tadi, dia itu nggak terlalu memikirkan jadi hal-hal negatif yang dia alami itu malah nggak kelihatan kadang-kadang. Dia tuh cuma berpikir bahwa gimana gua melakukan apa yang gua mau. Nah itu orang cuek biasanya seperti itu. Jadi dia lebih enjoy.
sedang menghadapi apa ya, konflik misalnya, mungkin dia lebih ngelihat ke ini solusinya gimana sih, kayaknya gue kayak begini malas deh. Itu kan sebetulnya kalau orang lain lihat, kita terkesannya nggak peduli, tapi ternyata itu yang bisa nolongin kita supaya kita itu lebih apa ya, jadi bisa lebih menerima keadaan tanpa harus memikirkan masalahnya. Bukan berarti masalah itu dibiarin, tapi nggak terlalu dipikirin karena fokus ke solusi. Satu lagi nih ya, biasanya orang yang cuek itu dia tuh nggak mempan sama kondisi-kondisi toksik. Jadi situasi yang isinya toksik semua itu buat orang yang cuek itu nggak ngaruh gitu loh. Misalnya gini, yang paling sering ya, kita kasih contoh yang paling umum. Misalnya pertemuan keluarga, terus lu belum married. Itu kan pasti banyak omongan, kapan married, ini apa, segala macam. Biasanya orang yang normal itu bakal mulai berpikir, oh iya ya, gue kapan married dong, teman-teman gue udah pada married semua, sedangkan gue belum, mikir yang lain. Orang cuek biasanya pasti bakal santai menghadapinya dengan menjawab, kalau ditanya kapan married, simpelnya adalah belum ada jodohnya. Itu kan bikin orang yang nanya juga jadi, oh ya udah ya, belum ada jodoh. Ke kita juga, kita jadi lebih positif bahwa iya memang belum ada jodohnya aja. Lu mau nanya merit tiap hari juga jodohnya belum dapet, ya udah tinggal gue lagi nyari, misalnya lagi nyari jodohnya, doain ya mudah-mudahan cepet ketemu. Itu kan orang cuek biasanya. Dia nggak terlalu mikirin omongan negatifnya tuh, dibuang aja langsung gitu loh. Jadi sebetulnya lu kalau misalnya mau jadi cuek itu nggak masalah bro. Jadi kalau misalnya lu mau bersikap sedikit cuek untuk hal-hal tertentu, itu malah jadi bagus, seperti yang tadi kita obrolin ya. Karena nggak selamanya cuek itu menghasilkan sesuatu yang negatif, malah keuntungannya ternyata banyak. Jadi kalau misalnya mulai sekarang lu setelah lihat video ini terus lu mau bersikap sedikit cuek untuk hal-hal tertentu, gua rasa itu oke. Gitu. Jadi bukan berarti kita nggak peduli, bukan berarti kita jadi orang yang I don't care, enggak, bukan gitu juga. Tapi cuek itu kadang-kadang memang jadi penyelamat buat diri kita juga. Gitu. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya lu ada komen atau ada pendapat lain soal cuek atau mau share pengalaman, gue juga pernah bang disebut cuek karena hal ini, ternyata hal ini yang nolongin gue jadi seperti sekarang, nggak apa-apa, coba share di komen. Jadi biar orang-orang tahu tips, bukan tips ya, maksudnya ternyata cuek itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Oke deh, video kali ini sampai sini aja. Next video mudah-mudahan kita bisa ngasih sesuatu yang lebih yang lebih insightful lah buat kalian para pria. Oke, sana pamit, close.